Pertanyaan berikutnya bisa langsung disampaikan secara langsung. Tafadhol. Ummu Habibi. Tafadhol. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ustadz, Ana Habibi dari Gresik, Jawa Timur mau bertanya. Apa namanya? Ana kan baru tahu ini apa as-sunnah, Ustadz. Gara-garanya itu Ana mau cari pondoknya Ana. Jadi apa namanya? Browsing-browsing gitu. Akhirnya tahu ini apa as-sunnah. Setelah tahu ini Ana kepingin apa namanya anak-anak itu dipindahin ke sekolah sunnah gitu, Ustadz. Nah, Anaknya masih kelas 2. 2 SMP. 2 SD, Ustadz. 2 SD, insyaallah. Nggih. Setelah cari-cari sekolah itu adanya di Sidoarjo. Terus ternyata ada jalan lagi di Gresik itu ada, tapi dia tuh non formal, jadi bukan formal. Iya. Nah, masalahnya suami ini kayaknya pas di saya diskusikan itu kurang setuju kalau nggak ada formalnya, jadi takut nanti kalau SMP itu dia nggak ada ijazahnya gitu. Terus cari-cari lagi sholat istiqoroh, ternyata dapat referensi lagi kalau apa namanya bisa sekolah payung yang buat formalnya gitu. Yang saya tanyakan hukumnya kalau misalnya anak-anak ini sekolahnya 2, satunya kalau belajar di sekolah sunnah, terus satunya lagi biar dapat ijazah itu ke formal, jadi daftar 2 gitu, Ustadz. Nah. Itu hukumnya gimana ya, Ustadz? Kalau apa namanya sekolah formalnya itu dia nggak belajar di sana, tapi belajarnya di sekolah as-sunnah gitu. Siap, Masya Terus Allah. habis itu apakah langkah saya ini benar atau gimana, Ustadz? Soalnya saya juga ragu, tapi karena Allah saya mantep ini anak saya takut kalau nanti apa namanya nggak dapat pelajaran dunia, jadi dia nanti Insyaallah, Bu, pertanyaan udah dipahami, insyaallah. Siap, Iya. insyaallah. Barakallahu. Itu aja sih, Ustadz, hukumnya Siap. itu, sama apakah langkah saya ini benar atau gimana gitu. Masya Allah, Barakallahu fiik, barakallahu Ustadz. fiik. Terima kasih, Ustadz. Nah, subhanallah jemaah. Ya, orang tua itu ingin punya anak yang soleh soleha. Nggak diragukan ya. Tatkala kita melihat orang tua bekerja capek, lelah, dia ingin anaknya bahagia. Tapi sebagian orang tua itu hanya memikirkan anaknya bahagia di dunia. Maka langkah dia mencari sekolahan ini dan itu adalah untuk dunianya. Ya, kita memang hidup di dunia. Kita nggak boleh melupakan dunia karena kita masih hidup di dunia. Tapi jangan sampai ambisi kita adalah dunia. Karena dunia bakal ditinggalkan. Maka orang tua harus berpikir bagaimana anak-anak masuk surga gitu. Bagaimana anak-anak tatkala anak meninggal dunia bisa mendoakan anak. Nah, bicara memilih sekolah, ya harus menjadi perjuangan orang tua memilihkan sekolah buat anak. Di sekolah umum, kadangkala kita melihat ada pelajaran-pelajaran yang mungkin kurang penting. Bahkan ada pelajaran yang lebih penting, tapi nggak diajarkan di situ. Maka solusinya adalah bagaimana anak kita dapat pelajaran-pelajaran yang diwajibkan. Tapi dia tetap dapat ijazah formal. Alhamdulillah, sekarang itu ada yang namanya PKBM. Jadi anak-anak itu bisa ikut kejar paket. Dan kejar paket itu sama aja dengan ijazah yang lain. Sehingga kita pernah mendapati ya, Masya Allah. Di ITB Bandung itu ada mahasiswa termuda. 2-3 tahun yang lalu mungkin, Anda lupa. Umurnya 14 tahun, itu sudah kuliah. Umur 14 tahun sudah kuliah. Di mana sekolahnya? Kalau di SD umum, di SMP umum, SMA umum ya nggak mungkin. Dia hanya homeschooling sama ibunya. Kejar paket.
Jadi umur berapa sudah bisa ikut SD, nanti umur berapa ikut SMP, bisa kuliah dan diterima di ITB. Jadi anak yang pintar. Karena memang kadang-kala ada pelajaran-pelajaran yang tidak terlalu penting, itu menghabiskan waktu anak kita. Maka kalau anak tadi SD, anak SD ini usahakan jangan dipondokkan. Karena dia masih butuh kasih sayang orang tua. Cari sekolah yang dekat rumahnya. Kalau tadi dari Gresik, cari yang di sana. Kalau dikatakan oleh sekolah sunat, cuma mereka masih belum formal. Artinya anak-anak ini kalau lulus harus, ya nggak bisa, kecuali dia kejar paket. Maka cari yang ada kejar paketnya. Sehingga anak itu dapat ilmu umum, dapat. Kita tahu yang diujikan nasional itu hanya beberapa pelajaran. Itulah ilmu-ilmu penting yang perlu dia pelajari. Sisanya waktunya ya untuk belajar agama yang memang dibutuhkan dan mendidik karakter yang diharapkan anak-anak itu menjadi sosok yang memiliki ilmu yang cukup tentang dunia, memiliki keimanan dan ketakwaan, dan ilmu akhirat, dan berkarakter yang mulia. Barakallahu fiik.